Jadi sebenarnya baru sempat gitu loh, karena kan tahun lalu tuh berpindahan ke apartemen. Jadi kayak banyak banget baju-baju yang udah lama yang di rumah yang sama mama. Jadi pas main pindahan ke sini juga kayak banyak baju yang akhirnya jadi nggak kepake kan. Terus ya udah mendingan daripada nganggur ya udah kayak aku jualin aja, aku pre-off gitu ya kan. Bandul berapa sih harga sendiri dari berapa? Jujur sebenarnya itu adik aku loh yang sebenarnya adik aku yang ngasih harganya, jadi kayak paling mahal 250.000 atau 200.000 deh, itu yang bener-bener gak pernah dipakai gitu loh. Agak bingung ya, karena ini kayak pertama kali aku garage sale juga deh, maksudnya yang jual pre-love gitu. Jadi kayak udah ada barang kesayangan, semuanya kayak barang yang pernah dipakai masih ada yang cuman gak apa-apa sih, siapa tahu bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena aku juga suka thrifting gitu sebenarnya. Kenapa baru sekarang nih ketika memang barang udah numpuk dan dirimu juga udah mungkin apakah barang-barang ini yang memang jadi sesuatu yang boleh disebut mungkin Enggak, karena sebenarnya biasanya aku nggak pernah pre-love jualin, biasanya aku langsung sumbangin gitu, either ke orang-orang manajemen aku atau orang teman yang aku mau kasih ke tempat gitu, cuma emang gak aku publish aja. Nah yang kali ini maksudnya emang aku sengaja jualan, terus habis itu emang ya uangnya pengen aku datangin lah ibaratnya gitu, atau aku kasih ke adik aku mungkin, atau asisten aku yang bantuin hari ini gitu. Jadi kayak biasanya langsung kasih aja. Nah ini ya udah adik aku, karena adik aku yang pengen kalau mau kan cobain terus bantuin temanku juga di tempat ini ya kan hari ini gitu. Jadi Ini banyak banget ya ini. Banyak ya. nggak sebenarnya nggak banyak banget sih, kayak tadi itu campuran sama baju adik aku juga soalnya. Tapi antusias. Makin kenceng ya suaranya. ini kan lagi banyak di kalangan artis nih, kenapa sih lebih suka budget listing nih? Apa gak malu sebagai artis budget listing? Oh enggak sama sekali lagi, itu malah sustainability gitu loh. Kita zaman sekarang kayak kalau misalkan kalau aku sih bukan tipe yang gengsi dan harus pakai barang branded ya sebenarnya. Kalau emang punya barang branded bukan berarti nggak punya sama sekali, tapi bukan orang yang gengsi untuk beli barang second sih kalau aku. Karena ya apa salahnya kalau barangnya masih bagus terus kita bisa juga styling ini. Selektifnya gimana untuk milih-milih barang-barang yang hari ini mau di-pre-love itu? Selektifnya seperti apa? Kayak masih bisa layak dipakai lah, pastinya masih bisa layak dipakai, kondisi juga masih bagus, jadi dia bisa bermanfaat untuk orang lain juga, nggak ngasal gitu loh, juga kayak aku make me jual aja gitu. Yang masih bagus. Paling lama di tahun berapa lo bisa di-pre-love ini baju yang paling lama? Kayak belum lama banget ya mbak, mungkin 3 tahun, ya kayak hampir 3 tahunan deh kayaknya gitu, karena pasti udah rolling terus, kayak ya banyak banget tuh baju, apalagi baju-baju kerja gitu kan, yang kita harus ganti kalau udah pakai 3 kali, 2 kali, bahkan kayak udah pakai 2 kali aja bisa kayak udah pernah dipakai, kadang-kadang kita suka gitu kan, jadi ya rolling terus, jadi ini nggak terlalu lama. Tapi ini intensitas lo suka beli baju sendiri itu apakah memang lo punya apa biaya sendiri ya sih sampai akhirnya diganti gitu setiap bulan atau Nggak juga sih, sebenarnya tergantung kalau misalkan lagi mau ada acara apa atau aku mau liburan kemana kayak gitu baru belanja. Biasanya aku suka mix and match baju yang ada aja, jadi kalau misalkan merhatiin gitu atau ngeliat sosmed aku sebenarnya bajunya ya gitu aja sih, di mix and match aja. Makanya aku lebih suka cari baju yang emang nggak terlalu banyak coraknya, misalkan kayak gini jadi bisa diganti sama celananya apa, bawahannya apa gitu. Antusiasnya gimana? dari kain aku pasar atau nyari-nyari freelance ya? Sekarang sosial media secara online juga banyak banget kan gitu, atau datang ke tempat-tempat sendiri juga banyak, nggak nyampe ke pasar sih. Iya, antusias teman-teman bisa datang mungkin para fans juga ke Iya. sini. Jadi fansnya dari tadi loh Ji, dari Iya, siang nungguin udah yang beli nungguin termasuk saya. Oke, makasih loh mas, udah belanja belum? Iya, belum. Ya seneng juga, maksudnya jadi ya bisa ketemu sama teman-teman yang emang suka sama aku atau yang suka follow Instagram aku juga sih, jadi kayak emang aku santai banget sih kalau ketemu kayak gitu, nggak yang gimana. pengen bikin yang lebih besar lagi ya Ji? Mungkin banget, maksudnya ini kan emang dadakan ya, kayak dadakan banget, terus ini juga salah tempat teman aku, mungkin banget aku bisa ngajakin teman-teman yang lain atau Blackpink misalkan gitu, kita udah rencana dari kapan tahu nggak jadi mungkin banget sih akan ada lagi nextnya pas aku balik ke sini. Pas balik ke sini ini memang untuk event ini meninggalkan Amerika Enggak. sudah ya kan kemarin. Iya, mau aku balik untuk wisuda sama ada yang kerjaan beberapa gitu, jadi kayak ya udah balik sebentar. Sebenarnya poinnya buat wisuda itu sih, karena kayak udah nunggu lama banget, jadi ya udah. Ini karena emang random tiba-tiba, makanya aku juga kaget kalau ada kalian tiba-tiba di sini. Tapi rencananya di Indonesia berapa lama? Cuma bentar, maksudnya kemarin udah berapa? Aku udah 2 mingguan kayaknya ya. Ya minggu depan juga udah balik. Ini selamat sih kan kemarin habis wisuda, Iya. gimana nih lo akhirnya bisa menyelesaikan menjadi seorang sarjana sendiri, prosesnya untuk jadi sarjana
wisuda tuh berapa lama? 9 tahun ya nunggunya. Iya nunda 9 tahun, terus habis itu ya sekolahnya 4 tahun, berarti total 13 tahun dari lulus SMA. Seneng banget lah akhirnya gitu menuntaskan janji kepada orang tua juga kan, gitu, bahwa pendidikan itu penting. Jadi ya udah, jadi seneng banget, lega banget. Kemarin kamu jurusan apa sih, Ji? Insya Allah, aku bisnis manajemen. Dan itu akhirnya lo proses belajar itu sih sampai akhirnya jadi sarjana membuktikan pada orang tua. Sempat kemarin para rektornya tuh, oh ini artis ya gitu. Sempet ada seperti itu, gimana Ji? Aku ketawa banget lagi aja kayak aku santai banget ya menanggapi itu. Udah emang itu wajar banget terjadi. Terus emang itu rektor yang emang lucu gitu loh bapaknya gitu. Aku lupa deh profesor siapa namanya, maaf banget sama profesor. Jadi emang orangnya tuh lucu, dan 4 tahun itu aku setiap UAS denger suara dia. Kan aku online kan, ya UASnya online kan gitu, direkam ada webcam nyala gitu. Ada suara dia kayak rekan-rekan binusian bla gitu. Jadi pas lihat langsung, oh ini bapaknya yang ini yang sering aku dengar suaranya gitu. Jadi pas dia komentar kayak gitu, aku benar-benar kayak ya nggak kenapa-napa, aku tahu aja. Lulus ini sendiri gimana nih? Meneruskan S2 atau memang ya sudah pembuktian ini? Insya Allah pengennya lanjut, cuman ya tadi kayak nggak ada batasan kayak harus tahun depan lanjut S2. Lihat situasi dan kondisi juga sih, dari fisik atau dari kehidupan gitu. Lagi menikmati seorang istri ini kan ya, jadi seorang istri masak juga Ya seru ya kehidupan baru, terus nggak pernah tinggal di luar negeri juga sebelumnya, jadi adaptasi juga sama lingkungan sekitar, terus cari kesibukan, terus belajar skill baru. Jadi kayak ya ternyata aku suka banget masak, karena emang aku tadinya sempat usaha mana kota juga pas zaman pandemi, terus kayak emang suka baking segala macam. Nah ini bener-bener masak dulu gitu. Ya itu salah satu yang kenapa aku suka masak, karena biar nggak kangen sama Indonesia, karena kayak masakan Indonesia tuh yang paling enak menurut aku. Jadi udah masak sendiri. Jadi kayak pasrah kayak makan nggak gitu. Dibaca lebih ya? sering dimasakin apa Ji kalau ketika di Amerika suami masakan Indonesia nih? Ya aku aja pengennya apa, jadi kayak aku pengen makan soto ya masak soto, aku pengen masak ayam gitu. Nggak ada request, Jadi nerima-nerima aja ya? terima-terima aja. Menurut aku sih dia aman aja. Sudah ditanya mungkin dengan lu masak begitu dia seneng atau enggak? Nah, coba masnya kalau dimasakin sama istri seneng nggak? Aku seneng ya. Tapi pengalaman ketika masakin suami tuh kayak asinan atau Ya. seperti apa gitu, itu reaksi suami biar nggak lo nyangka ngambek kayak gitu, pernah nggak kayak gitu ngalamin? Nah, untungnya satu selera kan beda ya, orang kan ada yang suka asin banget, ada yang sukanya lebih ke manis gitu kan. Nah kayaknya aku sama suami aku kayaknya cocok, sama lidahnya tuh sama gitu. Maksudnya kayak taste-nya sukanya sama, jadi sejauh ini alhamdulillah aman-aman aja. Tapi bikin masakan Indonesia ya, belum pernah nyoba tuh yang kayak western food gitu, aku belum coba. Tapi suami lebih ke Indonesia ya masak? Iya sih, karena jauh juga kan tinggalnya di sana, jadi pasti kangen makanan Indonesia. Itu bahan pokok sendiri lo sempat gak sih ada mungkin karena kan mahal ya pasti gitu lo harus jadi masak seminggu ini apa seperti itu gak sih, bikin menu gitu gak sih? Iya, bikin menu kayak seminggu masaknya pengennya apa gitu kan. Cuman kalau misalkan hitung-hitungan kalau dirupiahin jadinya pusing ya. Jadi kayak maksudnya kan beda banget, karena juga mungkin kualitasnya beda, atau ya emang mereka juga susah kali dapetnya, aku gak ngerti. Pokoknya emang banyak bumbu-bumbu Indonesia nggak ada di sana juga, jadi kadang-kadang aku nitip kalau lagi ada yang pulang kayak gitu. Terus sih ngulik yang Tapi suami sendiri tuh masih, kan tadi kan lo bilang kalau lo ingin, lo udah bukan selebriti nih, tapi suami kan orang-orang masih, lo kan punya fans banyak gitu, di Amerika juga mungkin seperti itu gak sih? Banyak juga nggak mungkin yang kemarin di Amerika gitu ya, pas jalan kayak anjing gitu kan, kayak I know you. Itu orang Indonesia atau orang Enggak bercanda Bohong, mbak. bohong, Ya gimana coba dia tahu? Gimana cara dia nggak nonton Tonight Show versi Indonesia? Enggak lah, kayak aku biasa aja lagi, misalnya di sana kayak momen menikmati, kan di sini kerja ya wajar orang tahu, berarti tandanya menghargai karya aku, alhamdulillah orang kenal aku gitu. Cuma di sana emang jadi ya udah biasa aja, benar emang yang kehidupan normal aja sih. Nggak, ya mungkin kalau ada orang Indonesia yang ketemu say hi, tapi akhirnya jadi berteman karena kan orang Indonesia di sana juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi malah akhirnya jadi bertambah teman gitu, bukan yang kayak ada perbedaan antara aku sama orang Indonesia di sana, kan nggak juga gitu. Jadi sama aja sih, nggak ada yang sebagai seorang istri di Amerika seperti apa sih Kak? Mau stay di sana?
benar, aku tahun depan juga udah balik ke sini. Kan emang nggak lama karena aku kenal sama dia juga, dia udah kerja dulu di sana kan. Jadi emang posting pertama dia udah selesai, tahun depan ya aku kan balik lagi ke sini. Kalau- Tahun di sini baru nanti pindah lagi gitu sih. Kalau S2-nya ada kepikiran di Amerika atau di luar negeri mana gitu, dan dukungan suami seperti apa kalau mau ambil S2? Dia support banget, tapi kalau misalkan sekarang nggak mungkin, tahun depan aku balik kan. Jadi kalau misalkan aku S2 di luar negeri kayak agak sulit karena aku kan 3 tahun di Jakarta juga di Indonesia karena dia kerja di sini. Jadi ya mungkin lihat nanti kali ya, mungkin pas dia postingan yang selanjutnya misalkan dapat negara apa dan emang bisa potensial untuk aku S2 ya udah. Nggak memaksakan harus karena kan emang jadi sama mama at least sarjana satu. Jadi berarti otomatis suami ketika nanti dia pindah ke negara lain juga dirimu akan terus mengikuti itu Ikut sih, harusnya ikut. Tapi kita lihat nanti ya, mas kita nggak tahu nih gitu kan, kayak harusnya ikut sih ya. dan tahun depan itu 2024 suami akan balik ke sini dan lu juga akan tetap melanjutkan sebagai aktivitas Oh, iya. public figure. Iya, tahun depan akan balik ke Indonesia terus akan kerja lagi, maksudnya ngelakuin sama aja sih. Ya, tapi kan beda kalau udah berkeluarga kan, maksudnya kayak mungkin dari pilihan kerjaannya atau jam waktu kerjanya gitu. Cuman aku ngeliat kayak Hesti semua banyak banget teman-teman aku yang udah menikah aman aja asal suaminya sportif juga dan emang kita fisiknya juga masih buat kerja ya aman bisa. Dan itu suami terjadi sama suami juga nggak? Oh iya, dirimu yang sama support kok. Dia main aku masih bisa ke Paris, masih bisa ke New York juga aku kerja, dan ini masih boleh balik ke Indonesia juga tanpa dia, dan dia karena kerja di sana jadi dia sangat-sangat support. Mungkin kan jelang akhir tahun mungkin berarti akan liburan sama suami di Amerika juga di sana mungkin. Mungkin dia akan ekspor sana kan udah balik kan, jadi mungkin road trip atau jalan-jalan gitu. Rencananya udah ada planning kemana gitu. Nah aku belum planning, mungkin pas balik kali ya kita omongin karena kemarin fokus ke sini untuk aku sudah ada kerja kan, jadi belum bahas sama ngeliat jadwal kerjanya dia juga. Sejalan dan discussingnya aja sih, karena kayak itu kan dari rezeki dari Tuhan kan, rezeki dari orang tua, jadi kayak aku jalan aja. Oh baru juga nikahnya baru beberapa bulan kayak takut banget itu mamaku aja santai gitu. Jadi tidak menunda ya. Ya enggak, maksudnya ya dikasihnya lah kan enggak. Enggak gimana banget sih, karena aku biasa